Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Pengampunan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saudara, ada penafsir yang berkata bahwa di sini Yohanes bukan menulis kepada anak-anak dalam pengertian usia, anak-anak kecil misalnya, tetapi di sini Yohanes menulis kepada anak-anak dalam pengertian spiritual atau orang Kristen baru yang baru saja menjadi Kristen. Anak-anak secara spiritual dan bukan orang dewasa secara spiritual. Nah, kepada anak-anak secara spiritual itu Yohanes menulis, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dosamu telah diampuni. Saudara, dosa telah diampuni ini adalah suatu hal yang kita pikir, saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan, sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, saya sudah tahu. Saya sudah mengerti bahwa dosa saya sudah diampuni. Tetapi sebenarnya banyak di antara kita yang sebenarnya belum terlalu mengerti apa artinya dosa kita sudah diampuni. Maksudnya apa? Maksudnya saudara, saat ini, sekarang ini di gereja banyak sekali orang-orang sakit hati yang masih menyimpan kemarahan kepada orang lain, masih menyimpan dendam kepada orang lain, masih menyimpan kepahitan, kekecewaan kepada orang lain, entah karena orang lain menipu dia, mengkhianati dia, atau orang lain melakukan hal-hal yang jahat kepada dia, sehingga dia terus-menerus menyimpan kemarahan dan sakit hati kepada orang lain. Sehingga misalnya setelah selesai gereja, dia enggan untuk menyapa orang itu, ataupun setelah selesai gereja, dia menyapa orang itu dan sudah, itu saja, sekedar saja. Ataupun setelah selesai gereja, ketika dia lihat orang itu, dia buang muka. Nah, mungkin banyak di antara kita yang masih menyimpan kemarahan dan sakit hati kepada orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam hati kita yang paling dalam, kita masih menyimpan kemarahan kepada orang lain, kita masih menyimpan dendam, kita masih terus-menerus ingat kesalahan orang lain kepada kita, maka sebenarnya kita belum terlalu mengerti apa artinya dosa kita sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, kalau dosa kita sudah diampuni, kalau Yesus sudah mati karena kesalahan-kesalahan kita, maka mestinya tidak sulit untuk kita memaafkan orang lain yang menyakiti kita, yang berbuat salah kepada kita, tanpa mereka harus datang dan meminta maaf kepada kita. Mestinya tidak sulit bagi kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Itulah artinya dosa kita sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir, Tuhan itu jauh tinggi di atas sana, karena itu ketika dia mengampuni dosa saya, ya sudah. Karena memang dia Allah, maka dia mengampuni dosa saya, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya tidak juga Bapak Ibu Saudara. Ada seorang teolog, ada ahli Alkitab yang berkata bahwa pengampunan itu adalah hal yang problematik bahkan bagi Allah itu sendiri. Dia berkata bahwa pengampunan itu tidak gampang, bahkan bagi Allah sendiri. Kenapa begitu? Dia menyampaikan argumennya itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dia berkata bahwa ketika di Kejadian 1 Allah mau supaya terang itu ada, Allah tinggal berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Kemudian Allah mau supaya ada benda-benda penerang, Allah tinggal berfirman, kemudian semuanya itu ada. Allah mau supaya ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, bahkan ada manusia, Allah tinggal berfirman dan kemudian semuanya ada. Allah tidak kesulitan sama sekali dalam membuat semuanya itu ada. Tetapi untuk bisa mengampuni manusia, untuk bisa sampai kepada pengampunan, Allah tidak bisa bilang, jadilah pengampunan, maka pengampunan itu ada. Tidak bisa. Allah harus mengutus anaknya, Yesus Kristus yang tunggal, yang begitu dia kasihi, untuk mati demi objek yang dia mau diampuni. Maka Bapak Ibu Saudara, bagi Allah pengampunan pun adalah suatu hal yang tidak gampang. Tetapi kalau Allah sudah mengampuni kita, kalau Allah sudah menebus dosa kita, kalau Allah sudah tidak ingat-ingat lagi dosa kita, maka mengapa Bapak Ibu Saudara kita masih terus-menerus ingat kesalahan orang lain, kita masih terus-menerus ingat apa yang orang lain perbuat kepada kita. Kalau seperti itu terus Bapak Ibu Saudara, maka kita belum mengerti apa artinya dosa kita sudah diampuni.
Padahal setiap minggu ketika di gereja, kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan tolong ampuni dosa saya. Tetapi kita terus-menerus pegang dan ingat-ingat kesalahan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, renungan sederhana untuk kita pada hari ini adalah kita mesti berani jujur kepada diri kita sendiri. Dan kita melihat kepada hati kita, siapa-siapa saja yang belum kita maafkan dengan sungguh-sungguh. Siapa-siapa saja di hati kita yang padanya kita masih menyimpan kepahitan dan sakit hati. Kita mesti berani jujur itu, dan terlebih kita mesti berani untuk mengampuni mereka. Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk melihat hati kami dengan benar, untuk melihat hati kami dengan jujur Tuhan. Bahwa ketika Engkau sudah mengampuni akan kami, sudah mengampuni akan dosa-dosa kami, maka semestinya seharusnya juga Tuhan kami mengampuni akan kesalahan orang lain kepada kami. Tuhan tolong ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk kami mau, rela, dan ingin memberikan pengampunan, maaf kepada mereka yang bahkan tidak meminta maaf kepada mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong ajarkanlah kepada kami untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang pernah menyakiti akan hati kami Tuhan. Mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.